Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasyim Ardiansyah, mahasiswa Politeknik Kesehatan Jayapura, program studi D3 Keperawatan Merauke. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar anatomi tugas dari Pak Bekti Sukoco Escape MHPE dari tugas ilmu biomedik dasar. Yang pertama, kita membahas tentang dasar-dasar anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana, yang artinya memisah-misahkan atau mengurai, dan tomos, yang artinya memotong-motong. Nah, jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh atau susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Dan fisiologi, ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Fisiologi didasarkan pada fungsi seluler dan molekuler tubuh dan berhubungan dengan ilmu dasar fisika dan kimia. Oke, lanjut ke cabang ilmu anatomi. Yang pertama ada anatomi makroskopis, yaitu ilmu yang mempelajari susunan alat-alat tubuh dengan jalan memotong dan memisahkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua ada anatomi mikroskopis, yaitu ilmu yang mempelajari susunan alat-alat tubuh dengan menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Yang ketiga ada anatomi sistemik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tiap-tiap sistem yang terdapat dalam tubuh. Yang keempat, anatomi regional, yaitu ilmu yang mempelajari letak alat-alat tubuh satu dengan yang lainnya. Yang kelima ada anatomi perkembangan atau embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan yang terdapat pada sel mulai dari kehamilan sampai anak lahir. Yang keenam, anatomi permukaan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang letak alat-alat dalam tubuh yang diproyeksikan keluar tubuh. Yang ketujuh, anatomi perbandingan, yaitu ilmu yang berhubungan dengan persamaan dan perbedaan antara susunan tubuh manusia dan makhluk yang lebih rendah atau binatang. Lanjut, yang ke-8, anatomi radiologi, yaitu ilmu yang mempelajari ukuran tubuh manusia yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Oke, lanjut ke ilmu yang mempelajari struktur tubuh tertentu. Yang pertama ada artrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sendi. Yang kedua ada dermatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kulit. Yang ketiga ada gastrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang saluran cerna atau lambung dan usus. Yang keempat ada kardiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jantung. Yang kelima ada miologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang otot. Yang keenam ada neurologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persyarafan. Yang ketujuh ada oftalmologi, ilmu yang mempelajari tentang mata. Yang kedelapan ada osteologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tulang. Ada yang kesembilan urologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang saluran kemih dan reproduksi. Lanjut ke struktur tubuh manusia. Yang pertama ada sel. Sel adalah suatu unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Yang kedua ada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang pekerjaannya tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi tertentu. Yang ketiga ada organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh manusia. Yang keempat, sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Selanjutnya, bidang tubuh. Bidang tubuh ada beberapa, yaitu yang pertama ada medial. Medial yang dimaksud ini yaitu bagian bidang tengah yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang hampir sama. Kedua ada bidang sagital. Bidang sagital membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri atau bidang yang sejajar dengan median. Yang ketiga ada bidang frontal atau koronal. Membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang atau tegak lurus dengan bidang sagital. Yang keempat ada bidang transversal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah atau bidang melintang tegak lurus pada arah panjang badan. Lanjut, bangun yang menonjol. Yang pertama ada epikondylus.
yaitu benjolan buku tulang yang bukan persendian. Ada kondilus, buku tulang atau tonjolan bulat di ujung tulang, merupakan bagian dari sendi. Yang ketiga ada krista, yaitu penonjolan berbentuk garis yang lebar terdapat di antara dua buah tulang. Yang keempat ada linea, penonjolan tulang berbentuk garis yang rata. Yang kelima ada pekton. Pekton yaitu pinggiran atau balung. Yang keenam ada prosesus atau taju, penonjolan tulang yang agak tajam. Prosesus yang keenam ada prosesus, yaitu taju atau penonjolan tulang yang agak tajam. Yang ketujuh ada tuberculum, yaitu penonjolan tulang berbentuk bulat kecil. Yang ketujuh ada tuberculum, yaitu penonjolan tulang berbentuk bulat kecil. Yang kedelapan ada tuberositas, yaitu penonjolan tulang berbentuk bulat besar. Oke, lanjut ke bangun lengkung. Bangun lengkung terbagi atas beberapa. Yang pertama ada fossa, yaitu lekuk tulang yang luas pada permukaan tulang. Yang kedua ada fossula, yaitu lekuk tulang yang kecil pada permukaan tulang. Ada fovea atau lekuk tulang yang agak rata. Ada foveola, yaitu lekuk kecil yang agak rata pada tulang. Ada incisura, takik berbentuk huruf V. Dan ada sulcus, yaitu alur atau celah yang memanjang terdapat pada tulang. Selanjutnya, lubang saluran ruangan. Yang pertama ada apertura, pintu atau bolongan. Ductus yang artinya lubang atau bulu. Fissura yang artinya celah atau retak. Foramen yang artinya lubang bulat tempat pembuluh darah dan saraf. Kanalis yang artinya lubang berbentuk saluran. Cavum yang artinya rongga atau ruangan. Dan meatus yaitu liang atau pintu saluran. Selula yang artinya ruang kecil. Lanjut arah atau kedudukan bagian tubuh. Yang pertama ada anterior atau bagian depan tubuh. Contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang kedua ada posterior, yaitu ke arah belakang atau belakang. Yang kedua ada posterior, yang artinya belakang atau ke arah belakang. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang ketiga ada superior, yang artinya atas atau ke arah atas tubuh yang berdiri. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Lanjut, yang keempat ada inferior, yang artinya bawah atau bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah tubuh. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang kelima, ada medial. Medial yaitu bagian dari struktur tubuh yang terdekat dengan gres imaginer tubuh atau garis median atau ke arah tengah menuju bidang median. Contoh, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Yang keenam ada lateral. Lateral yaitu mengarah ke samping menjauhi garis imajiner tubuh. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Yang ketujuh, proksimal, yang artinya mengacu pada bagian suatu struktur yang mendekati garis tengah tubuh. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang kedelapan, distal, yang artinya mengacu pada bagian suatu struktur yang menjauhi garis tengah tubuh atau lebih dekat dengan ujung anggota. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Yang kesembilan ada superficial, yang artinya setiap bagian yang dekat dengan permukaan tubuh. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang ke-10 ada internal, yaitu yang artinya bagian yang terletak di dalam tubuh. Yang ke-11 ada longitudinal, yang artinya membujur atau ke arah ukuran panjang. 12 ada perifer,
yang artinya menuju permukaan tubuh. Yang ke-13 ada plantar, yang artinya ke arah telapak kaki. Ke-14 ada radialis, yang artinya sebelah arah tulang pengupil. Yang ke-15 ada transversal, yang artinya melintang. Yang ke-16 ada ulnarus, yang artinya sebelah arah tulang hasta. Yang ke-17 ada volaris, yang artinya ke arah telapak tangan. Selanjutnya, regio atau bagian tubuh. Yang pertama ada epigastrik, yaitu daerah ulu hati bagian tengah atas perut. Yang kedua ada hipogastrika, yaitu bagian bawah perut. Yang ketiga ada hipokondrial. Hipokondrial terbagi atas dua, dekstra dan sinistra. Kalau destra, yaitu daerah samping atas perut sebelah kanan. Jika sinistra, yaitu daerah samping atas perut sebelah kiri. Selanjutnya ada ileum. Ileum terbagi atas dua, dekstra dan juga sinistra. Dekstra yaitu daerah tulang usus kanan, yang bagian sinistra yaitu daerah tulang usus kiri. Lanjut ada lumbal. Lumbal terbagi atas dua juga, dekstra dan lumbal sinistra. Lumbal destra yaitu di bagian pinggang kanan, dan lumbal sinistra yaitu di bagian pinggang kiri. Selanjutnya ada umbilicus, yang artinya pusar. Iya, di sini ada contoh gambar. Contoh gambar ini dibagi atas 9 regio yang biasa digunakan untuk pemeriksaan fisik. Lanjut arah pergerakan. Yang pertama ada abduksio, yang artinya menjauhkan dari tubuh. Aduksio, yang artinya mendekat atau menuju tubuh. Ekstensio, yaitu meluruskan kembali. Fleksio, yang artinya melipat atau membengkokkan. Rotasio, yang artinya gerakan paksi atau memutar. Sirkumduksio, yaitu gerakan sirkuler. Inversi, yaitu gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke dalam atau ke arah medial. Lanjut eversi. Eversi, yaitu gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke arah luar. Selanjutnya ada protraksi, yaitu memajukan bagian tubuh, seperti saat menonjolkan rahang ke bawah, ke depan, atau membusungkan dada. Lanjut retraksi, yaitu gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang seperti saat meretraksi mandibula. Selanjutnya elevasi, yaitu pergerakan struktur ke arah superior seperti saat mengatupkan mulut. Lanjut, ada depresi, yaitu menggerakkan suatu struktur ke arah inferior seperti saat membuka mulut. Oke, selanjutnya ada istilah yang sering dipakai. Yang pertama ada ekstremitas, yang artinya anggota gerak. Abdomen artinya rongga perut. Toraks artinya rongga dada. Pelvis artinya rongga panggul. Mantis artinya tangan. Pedis artinya kaki. Volar manus artinya telapak tangan. Planta pedis artinya telapak kaki. Superficial artinya sebelah luar. Profunda artinya sebelah dalam. Antebrachi yang artinya lengan bawah. Brachium yang artinya lengan atas. Femoris yang artinya tungkai atas. Crucis yang artinya tungkai bawah. Internus yang artinya bagian dalam. Externus yang artinya bagian luar. Caput yang artinya kepala. Cauda artinya ekor. Column artinya leher. Corpus artinya badan. Brief artinya pendek. Longus artinya panjang. Dextra artinya bagian kanan. Sinistra artinya bagian kiri. Recta artinya lurus. Obliquus artinya miring. Magna artinya besar. Minima artinya kecil. Truncus artinya batang badan. Dan phalangus yang artinya jari-jari atau ruas jari. Oke, sekian penjelasan tentang dasar-dasar anatomi fisiologi manusia. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.